Di antara ribuan jenderal dalam sejarah Tiongkok, hanya sedikit yang tetap dihormati, bahkan oleh musuhnya sendiri. Nama itu tak sekadar sebuah nama, ia menjadi simbol kesetiaan, keberanian, dan kehormatan. Inilah kisah nyata Guan Yu, sang jenderal agung dari negeri tiga kerajaan. Guan Yu lahir sekitar tahun 160 Masehi di wilayah Zhonglo, Provinsi Hedong. Sejak muda, ia sudah dikenal sebagai pemuda berhati lurus. Begitu membenci korupsi, hingga suatu hari ia membunuh seorang pejabat lokal yang menindas rakyat. Itu membuatnya menjadi buronan, dan justru mempertemukannya dengan dua orang yang kelak mengubah jalan hidupnya, Liu Bei dan Zhang Fei. Sejarawan mencatat sejak saat itu, kesetiaan Guan Yu kepada Liu Bei tidak pernah goyah, bahkan ketika taruhannya adalah nyawanya sendiri. Ketiganya terjun ke kancah perang, menghadapi kekacauan yang disebabkan oleh Dong Zhuo. Dalam pertempuran memperebutkan kota Suzhou, Guan Yu terpisah dari Liu Bei, dan akhirnya tertangkap oleh pasukan Cao Cao, salah satu panglima terkuat saat itu. Cao Cao mengagumi kemampuan Guan Yu serta memperlakukannya dengan penuh hormat. Namun, Guan Yu menegaskan 3 syarat. Ia hanya akan membantu Cao Cao untuk sementara, tidak akan berpindah kesetiaan, dan akan kembali kepada Liu Bei begitu mendengar kabarnya. Cao Cao yang bahkan dikenal licik, tidak dapat menolak martabat seorang pria semacam ini. Tak lama kemudian, Guan Yu menunjukkan keberaniannya dengan menantang dan mengalahkan jenderal-jenderal terbaik Cao Cao. Atas jasanya, dia diberi emas dan gelar. Tetapi ketika berita tentang Liu Bei muncul, Guan Yu mengembalikan semua hadiah itu, meninggalkan markas Cao Cao, dan berjalan ratusan kilometer untuk kembali kepada saudara tuanya. Sejak saat itu, Guan Yu menjadi salah satu jenderal utama kerajaan Shu. Dalam pertempuran Changban, dia membantu menyelamatkan keluarga Liu Bei. Dalam Red Cliff, ia menjaga jalur suplai dan menutup jalur mundur musuh. Liu Bei memberinya wewenang penuh di Jing Province, dan disinilah reputasinya mencapai puncak. Dengan serangan kilat dan strategi banjir di Fancheng, Guan Yu berhasil mengalahkan pasukan Cao Ren dan membuat Cao Cao sendiri hampir melarikan diri dari ibu kota. Kemenangan itu membuat musuhnya gentar, tapi juga memicu kecemasan dari sekutunya sendiri, Sun Quan. Sun Quan diam-diam membentuk aliansi dengan Cao Cao dan menyerang belakang Guan Yu. Pasukan Shu terjebak, Jing Province jatuh. Guan Yu tertangkap setelah mempertahankan wilayahnya sampai titik darah terakhir. Sun Quan sadar bahwa ia bukan menang karena kekuatan, melainkan karena pengkhianatan, akhirnya mengeksekusi Guan Yu dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir. Ironisnya, setelah kematiannya, Cao Cao maupun Sun Quan yang dulu menentangnya justru memerintahkan didirikannya kuil untuk mengenang Guan Yu. Beberapa dekade kemudian, Kaisar dinasti Song memberi gelar resmi Guan Gong, Sang Tuan Agung Guan. Ia tidak hanya dikenang sebagai jenderal besar, ia dijadikan simbol moral, kesetiaan lebih tinggi daripada kekuasaan, harga diri lebih penting daripada jabatan. Lebih dari 1.800 tahun telah berlalu. Namun patung-patung Guan Gong masih berdiri di kuil, di pinggir jalan, di pasar, bahkan di dalam barak-barak militer di seluruh Asia. Orang-orang menyalakan dupa karena menghormati seorang pria yang mati tanpa berpindah kesetiaan.